orang tua itu tidak lagi berpikir bahwa aku paling tahu kok anakku seperti apa, tapi namanya orang tua itu terus belajar untuk memahami anak, tapi bukan untuk menjadi seorang. Halo Sobat Pikado, kembali lagi di Pikado Channel. Di edisi kali ini kita mau bawain podcast tentang intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak. Nah, di podcast kali ini kita nggak cuman berempat aja nih, kita juga kedatangan seorang yang sangat spesial, yaitu Mbak Tifla. Halo Mbak. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Baik, Mbak. Halo, Mbak. Halo, semoga lancar ya puasanya hari ini. Amin. Amin. Teman-teman semua juga semangat puasanya, semoga lancar. Nah, tak kenal maka tak sayang. Mbak Tifla ini merupakan seorang mahasiswi tingkat akhir yang mengenyam ilmu pendidikan di bidang psikologi. Nah, tentu Mbak Tifla ini telah mempelajari banyak hal mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh individu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita mau bahas tentang intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak. Mbak Tifla, kan anak dalam konteks ini tuh merujuk ke arah remaja nih. Remaja itu kan kebanyakan mereka kayak semaunya sendiri gitu loh, di mana mereka itu kayak mencari jati diri mereka, terus kayak mereka itu maunya itu gini, maunya itu gitu. Sedangkan kalau orang tua itu kan biasanya juga ada yang melarang karena menurut orang tua itu hal itu kurang baik gitu kan. Orang tua itu kan tentu pengennya yang terbaik buat anaknya. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, tentu perlu adanya komunikasi antara orang tua dengan anak. Menurut Mbak Tifla nih, gimana sih pentingnya menjaga intensitas komunikasi antara orang tua dengan anak? Ini berarti konteksnya remaja ya? Remaja Iya, usia berapa? remaja usia anak SMA gitu hingga remaja akhir gitu, Mbak. Sebenarnya yang sedikit rada rewel atau sulit untuk ditangani itu ya remaja-remaja awal, masih SMP tuh. Kalau udah mulai SMA mungkin ya kelas 2, kelas 3, terus kuliah, itu sudah mulai terbentuk kognitifnya sudah mulai matang. Nah, ini kan peralihan ya dari masa anak-anak menuju dewasa. Jadi mereka kaget yang apa-apa tadinya dilayanin sama orang tua, mulai remaja tuh mereka pengennya, ih aku bisa kok. Nah, peran orang tua di sini adalah mendampingi, bukan lagi menggurui. Kalau di masih anak-anak SD mungkin ya, anak-anak awal, anak-anak tengah, anak-anak sudah akhir, itu orang tua masih mendikte, Dek, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Tapi kalau sudah di remaja, orang tua itu bersikap sebagai teman yang artinya menanyakan pendapat si anak juga, menanyakan keinginan si anak juga, bukan lagi mendikte. Karena pada masa itu anak akan mengembangkan remaja ya. Remaja itu sudah mulai tidak lagi konsentrasinya ke orang tua, tidak lagi sandarannya ke orang tua, tapi mereka lebih memilih teman sebayanya. Mereka sudah mulai mencocokkan nih, aku orangnya kayak gimana ya, aku mau cari teman yang kayak gimana ya yang cocoknya. Kalau orang tua tidak bisa membendung itu, tidak bisa memfasilitasi itu, anak bakal tidak lagi percaya sama orang tua. Jadi pentingnya orang tua itu tidak lagi berpikir bahwa aku paling tahu kok anakku seperti apa, tapi namanya orang tua itu terus belajar untuk memahami anak, tapi bukan untuk menjadi seorang.
Oh, iya. Kan? Jadi itu justru remaja yang rewel itu remaja yang awal gitu ya Mbak, mulai menginjak usia remaja. Dan Iya, awal SMP, remaja tengah, SMA kelas 1 mungkin, kelas 2 pertengahan. Kalau sudah mulai kuliah gini kan teman-teman udah ngerti semua kan. Udah tahu mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. eh, dan mereka itu lebih memilih untuk mencari teman yang istilahnya kalau zaman sekarang itu yang sefrekuensi gitu ya Mbak. Tuh. Mereka akan memilih kelompok yang sekiranya akan menerima mereka apa adanya ya. Karena kita manusia kan pengennya diterima kan. Kita tidak suka adanya penolakan. Nah, remaja-remaja pun itu sama. Mereka bakal nyari teman-teman yang sekiranya bisa menerima mereka apa adanya tanpa ada penolakan, tanpa ada diskriminasi kayak gitu. Iya ya. Lalu Mbak, untuk menyikapi hal tersebut, kan orang tua itu tentunya juga harus memantau, melindungi anak gitu ya Mbak. Gimana sih langkah awal agar orang tua itu bisa tetap menjaga intensitas atau kedekatan komunikasi mereka dengan si anak-anak ini gitu? Yang pasti sih ya, harus cari waktu yang tepat dulu. Jangan pas misalnya anak baru capek pulang ekskul atau gimana, itu langsung dimarah-marahin apa ditanyain yang aku memojokkan kayak gitu. Mungkin pas waktunya makan malam ditanyain atau Mas atau Mbak gitu ya, siapalah panggilannya atau Kak gitu. Kamu tadi hari ini di sekolah ngapain aja? Kita tanyakan kegiatannya, kita tanyakan uh, dengan siapa dia bermain. Jadi kan dia bercerita tentang kegiatannya, kita jadi tahu kan, orang tua itu jadi tahu dia temenannya sama siapa aja, ngapain aja gitu. Karena kalau misalnya orang tuanya pun tidak punya inisiatif untuk menjalin komunikasi sama anaknya, ya anaknya nanti juga bakal hilang sendiri gitu kan. Apalagi nanti anaknya juga bakal merasa, ih orang tua aku nggak perhatian nih sama aku. Kayak gitu. Itu sih. Harus terbuka. Karena ciri-ciri komunikasi yang baik itu ada 5 ya, ada 5. Yang pertama itu openness, keterbukaan. Dari sisi orang tua pun juga terbuka, dari anak pun juga terbuka. Sekiranya anak itu melakukan kesalahan ataupun melakukan sesuatu yang dirasa kurang baik, itu orang tua tidak langsung menghardik, tidak langsung menghakimi. Kamu kenapa kayak gini, itu jangan. Tapi ditanya dulu anaknya, kamu tahu itu dari mana? Kamu kenapa melakukan hal ini? Mama nggak marah kok, papa nggak marah kok. Cuma mau kasih tahu yang lebih baik aja. Karena kalau semakin kita mengekang ya, logikanya kita kan bakal semakin pengen bebas ya. Semakin banyak aturan yang ada, kita pengennya bebas gitu kan. Saling terbuka tentang perasaan pun juga, karena selama ini stigma yang ada di masyarakat adalah kesedihan itu negatif, emosi negatif itu tidak boleh ditunjukkan, tidak boleh tampakkan. Kamu harus baik-baik aja. Padahal kan sekarang udah zamannya it's okay not to be okay gitu kan ya. Kalau mau sedih-sedih nggak apa-apa, kalau mau marah nggak apa-apa, kecewa nggak apa-apa. It's normal, we are human. We are human being. Yang kedua adanya empati. Empati itu adalah perasaan bisa memposisikan pada orang itu. Empati beda sama simpati. Kalau simpati kita cuma merasa kasihan, tapi kalau empati kita memposisikan diri kita sebagai orang itu. Jadi kita lebih bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Selama ini kan orang tua biasanya membandingkan dengan zamannya yang dulu ya. Ah, dulu mama lebih parah gitu kan. Misalnya anaknya ngeluh gitu kan. Ma, aku capek ke sekolah naik angkot. Ah, mama dulu lebih parah menyeberangi lautan melewati gunung gitu kan. Bener banget itu. Jadi kita sebagai anak itu dituntut untuk bersyukur, padahal sudah beda zaman gitu kan. Untuk bersyukur dan tidak boleh mengeluh gitu kan, karena dulu kehidupan orang tua lebih susah daripada kita gitu kan ya. Padahal mengeluh itu sesekali nggak apa-apa, karena emosi negatif ditahan terus, kalau kata Sigmund Freud ya, itu bakal keluar atau bahkan menjadi bom waktu yang lebih mengerikan.
Jadi kalau misalnya kita sedih, paling kan kalau diluapkan saat itu juga nangis gitu ya. Tapi kalau misalnya sedih, dipendam berlarut-larut lama gitu, nanti ya macem-macem lah nanti keluarnya seperti apa. Terus yang ketiga itu ada dukungan ya, dukungan finansial, dukungan secara emosional, fisikal, macam-macam lah dukungan itu kan. Terus yang keempat itu ada perasaan positif, di mana orang yang berkomunikasi itu bisa sama-sama merasakan positif, bisa senang, bisa rasa puas karena apa yang diinginkannya sudah tersampaikan dan orang yang dikomunikasikan itu mengerti apa yang ingin disampaikan gitu kan. Terus yang kelima adalah equality atau kesamaan. Jadi ketika orang tua dan anak itu berkomunikasi, hendaknya ya kalau kita sebagai orang tua, kita memposisikan diri kita itu sama seperti anak. Kita sama-sama belajar dari anak. Dan kalau misalnya kita sebagai anak, kita tetap berhak menyampaikan pendapat, tapi kita tetap ingat aturan atau norma yang berlaku tentang kesopanan ya. Jangan mentang-mentang, oh berarti benar ya, harus equality, harus kesamaan. Sama kok, akhirnya pakai bahasanya bahasa yang kurang sopan. Kalau di Jawa kan ada yang promo Injil, promo itu gitu kan ya. Nah itu mungkin kalau misalnya kayak gitu, karena merasa harus sama, jadinya pakai bahasa yang bukan promo Injil. Kayak gitu. Jadi ya harus sama-sama. Ifla izin Gimana? terkait penjelasan Mbak yang tadi equality itu kan kalau misalnya ya kita itu berbeda pendapat dengan orang tua kan juga sering kan kalau misalnya kita maunya A ternyata orang tua itu maunya B. Nah, perbedaan pendapat ini terkhusus untuk anak, bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Sedangkan biasanya anak usia remaja itu cenderung lebih mengedepankan ego atau mau kemauannya itu dituruti tanpa melihat saran dari kedua orang tuanya. Nah, itu bagaimana ya Mbak untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut? Untuk mengatasi perbedaan pendapat ya, wajar sih karena kita kan sebagai manusia itu punya pemikiran yang berbeda-beda karena kita pernah mengalami pengalaman yang berbeda juga kan, persepsinya berbeda juga kan. Bagaimana caranya? Kita terima dulu dari pernyataan orang tua. Jangan langsung kita bantah. Kita pikir dulu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau enggak. Seumpamanya ternyata dari kita sebagai anak itu yang istilahnya lebih baik ya dalam segi pernyataan atau segi pesan yang ingin disampaikan, mungkin bahasanya bisa diperhalus, kemudian dijelaskan kenapa kok memilih itu. Biasanya itu terkait ini ya, misalnya jurusan gitu ya, pengennya jurusan A tapi ternyata orang tuanya pengennya jurusan B gitu kan ya. Iya Mbak, benar sekali. Sama anak seni mungkin ya, anak seni, kamu ngapain sih masuk seni, emang ada apa di sana, cuma coret-coret doang gitu kan. Ya dijelaskan kalau misalnya dijelaskan keuntungannya masuk jurusan itu bagaimana. Oh papa mama, jurusan seni itu nggak cuma gambar-gambar doang loh, saya bisa belajar tentang hal ini dan prospek kerjanya ini. Biasanya kan orang tua menolak karena merasa itu tidak bermanfaat atau kurang menguntungkan si anak kan. Kita jelaskan tentang keuntungan atau kelebihan pilihan kita seperti itu. Dan mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya apa, ini saya menjalankan loh gitu. Nanti kalau misalnya saya terpaksa gak enak menjalankannya cuma setengah hati gitu. Gitu sih. Penggunaan bahasa, kemudian mungkin kita cari tempat dan waktu yang sesuai ya, jangan pas orang tuanya lagi repot, lagi sibuk masak atau lagi sibuk kerja, terus kita pengen bahas tentang hal itu. Pak, pokoknya aku mau jurusan ini, tapi papanya lagi kerja, ya pesannya nggak bakal tersampaikan lah ya. Terus kita cari tahu juga nih, bahasa kasih orang tuanya kita tuh seperti apa. Love language ya, love language itu ada 5 kan. Word of affirmation atau kata-kata afirmasi, kata-kata penguatan. Apakah mama kita atau papa kita sukanya dipuji kayak gitu kan, bilang mama cantik dari hari ini, papa kok kelihatan keren kayak hari ini gitu. Kakak mau bahas tentang ini gitu kan. Atau mungkin
love language-nya itu adalah quality time atau waktu untuk bersama. Cari waktu-waktu yang senggang. Ajak papa mamahnya misalnya piknik atau mungkin makan bersama kayak gitu kan. Lakukan kegiatan hal yang bersama. Nah, di sela-sela melakukan kegiatan bersama itu kita selipkan pesan yang ingin kita sampaikan. Atau mungkin orang tuanya sukanya receiving a gift, sukanya dikasih hadiah. Mungkin ya kalau kita kan belum bekerja ya, atau mungkin kita punya kerja sampingan jualan online shop atau apa gitu kan, nah, uangnya itu kita sisihkan untuk membelikan sesuatu hal yang disukain sama mama kita, misalnya dibeliin tas atau sepatu, ataupun yang hal-hal sederhana dibikinin kue misalnya kalau kita nggak punya uang kan, di rumah kan ada telur, terigu gitu kan, bikinin aja kue, nah ini kue dalam rangka apa ya nggak apa-apa gitu kan. Atau mungkin act of service gitu ya, orang tuanya sukanya dilayanin, misalnya nggak ada apa-apa ditanyain mama capek nggak gitu, atau mungkin dibantuin kerjaan rumahnya, cuci piring, nyapu, ngepel gitu kan. Ntar orang tuanya nih heran nih pasti, itu ben bakat anak gue begini. Taunya gitu. Ataupun yang kelima adalah physical touch, sentuhan fisik ya, mungkin dicium atau dipeluk kayak gitu kan. Kita cari tahu dulu nih orang tua kita tuh love language-nya, bahasa kasihnya itu yang mana. Setelah kita tahu, kita bisa melakukan itu, kemudian diselipkan pesan-pesannya. Oh, berarti kita juga. Aku kecepatan gak sih? Oh iya, berarti enggak. Berarti kesimpulannya gini ya Mbak, kalau misalnya kita mau berkomunikasi dengan orang tua, kita juga tahu, kita harus tahu karakter dan sifatnya. Nah, orang tua demikian juga harus mengerti karakter dan sifat dari anak. Nanti kalau misalnya sudah menemukan jalur pendapat, nanti bisa lebih baik. Soalnya saya itu pernah punya teman. Nah, dia itu seperti yang Mbak katakan, dia itu punya bakat itu di seni. Nah, mau kuliah ini dia sebenarnya ambil ke jurusan yang seni. Namun orang tuanya itu tidak mendukung. Akhirnya dia itu tetap mengikuti keinginan orang tua, padahal setelah dia masuk pada jurusan yang bukan seni dan bukan basicnya dia itu kayak sulit Mbak, kayak susah gitu. Jadi alangkah baiknya menurut saya sebelum mengiyakan saran dari orang tua, kita juga harus berpikir gimana ya potensi kita kalau misalnya kita ikut atau menuruti keinginan orang tua. Lebih baik itu dibicarakan lebih dalam lagi, Kak. Soalnya kalau misalnya jurusan menyangkut pendidikan, yang kita kan juga yang mengalami, nah prosesnya itu juga panjang, jadi nggak serta-merta kita mengambil keputusan, oh ya nanti kalau misalnya ikut orang tua gini jadinya pasti baik. Mungkin kita juga harus memikirkan untuk diri kita sendiri, tapi dengan seperti yang Mbak katakan, dengan mengetahui dulu karakter dari orang tua maunya seperti apa, terus cara didikan dari orang tua itu seperti apa. Kita sebagai anak itu pengennya juga yang terbaik untuk orang tua dan sebaliknya orang tua untuk anak. Seperti itu kan, Mbak? Iya, benar banget. Intinya kita harus tahu dulu lah ya diri kita tuh seperti apa, kelemahan kita, kekurangan kita, kenapa kok kita milihnya ini, gitu kan. Baru nanti kita komunikasikan kepada orang tua dan menjelaskan apa yang kita pilih ini tuh sesuai loh dengan keinginan hati kita, gitu kan. Jadi ya, memang komunikasi itu kan penting banget gitu ya. Makanya ada kutipan yang mengatakan segala sesuatu permasalahan mau kecil mau besar yang terjadi di keluarga itu karena ada seseorang yang tidak mau mendengarkan. Karena komunikasi itu kan harus dua arah ya. Harus ada yang mendengarkan, harus ada yang didengarkan. Gitu. Ya, semoga teman kamu ini ya selesai studinya dengan ini apa? Iya, Mbak. Tua lah ya.